Alhamdulillah tetap selalu bersyukur. Ini dia penampakan rumah kayu sederhana aku setelah selesai diberes-beres. Hai guys, assalamualaikum. Pertama tadi aku kasih dengar kalian suara hujan karena aku rindu banget. Ini udah beberapa minggu baru turun hujan. Karena air di tower aku tuh lagi kurang, langsung aja di sini aku tampung airnya ya teman-teman. Mudah-mudahan awet. Kan hujannya tuh berlangsung lama teman-teman. Oke, karena lagi dingin-dingin, jangan mageran. Oke, jangan baring-baring lihat HP nanti sampai ketiduran. Karena kamar aku tuh masih berantakan, auto dipaksain diri untuk ngebersihin kamar dulu. Nah memang kalau lagi hujan-hujan tuh godaannya ya pengen tidur. Itu Anda bukan aku, soalnya aku nggak bisa tidur siang kalau suasana kamar aku tuh masih berantakan kayak gini. Suka kebayang-bayang sama piring kotor sama suasana rumah yang berantakan kalau lagi tidur siang. Jadi proses bersih-bersih kamarnya atau rapiin tempat tidurnya banyaknya aku skip aja daripada kalian bosan lihat aku tuh bersih-bersih kamar mulu. Sun bantal dan guling, lanjut lagi seperti biasa, jangan lupa disapu-sapu guys. Kalau nggak salah video-video yang kemarin aku masih pakai baju ini ya teman-teman, karena mungkin videonya tuh sambung menyambung aja, cuman aku bedain. Jadi untuk tas-tas yang biasa bergantungan di sini atau baju-baju suami aku yang bergantungan di sini aku copot karena itu tuh bikin banyak nyamuk yang ada di kamar. Nah, alhasil aku bisa leluasa juga untuk sapu-sapu bagian dinding ya teman-teman. Kenapa sih kamarnya atau rumahnya tuh nggak dicat full sampai ke atas? Itu tinggi banget bun, aku males. Kenapa rumah ini tinggi banget ya dulu waktu pertama bikin. Aku maunya tuh nggak usah terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi nggak susah gitu loh bunda pas kita proses makeover atau ngecatnya. Soalnya ini kebanyakan aku ngecat sendiri waktu itu. Pernah dibantu sama suami cuman untuk dinding sebelah kamarnya sama bagian yang dekatnya dapur itu dibantu sama suami. Yang lainnya aku cat sendiri, cuman nggak aku record ya waktu itu. Aku cuma fokus ke makeover dapur sama kamar aja. Alhamdulillah kamar sederhana aku udah rapi, udah selesai juga. Ini penampakannya teman-teman. Lanjut lagi kita mau bersih-bersih di luar kamar. Jangan lupa cermin dulu. Pernah ada yang bilang sering-sering aja bercermin biar tahu kekurangan diri sendiri. Karena sebagian orang itu banyak yang cuma bisa nilai keburukan orang lain. Apa koreksi diri, ada nggak sih kekurangan sama diri kita sendiri? Sama manusia itu ada kekurangan dan ada kelebihannya juga pasti ya. Nah di sini tuh aku masukin hanger dulu teman-teman. Biasalah suami aku tuh kalau habis ambil baju, nggak tahu kenapa nggak langsung dicopotin aja bajunya ke lemari sana, kenapa harus diangkat sama hangernya, terus hangernya tuh dibiarin berantakan di luar. Aduh, aneh memang laki-laki tuh ya. Nah sekarang aku lanjut lagi untuk lipat sejadah. Ini tuh biasa kalau aku sholat subuh langsung lipat terus simpan di sini aja teman-teman. Ini juga ada sarung kakak Naila biasa pakai nih teman-teman, simpan di sini. Ini aku beresin semuanya dulu biar enak aja dipandang. Terus ini kumpulin juga mainan anak-anak. Sama di sini ada bantal atau ada tempat tidurnya ponakan aku yang aku beli kemarin, belum dibuka. Nanti kalau ada orangnya baru aku buka. Jadi rencananya untuk kursi ini tuh mau aku geser di dekat jendela sana aja ya teman-teman, biar nggak menghalang atau lebih luas gitu jalanannya kalau di sini. Tapi aku sapu-sapu dulu biar nanti aku geser. Nah ini dia aku mau geser dulu. Ternyata di bagian kolom ini banyak banget mainan anak-anak sama kotoran juga. Ya udah di sini aku geser ya. Untuk sementara kursi ini kasihan di sini aja ya. Aku nasibnya ini nggak jelas ya kursi yang ini ya. Pengennya tuh nggak usah ada lah yang ini kemarin tuh. Jadi bisa kurang harga mungkin. Aku kiranya tuh kursinya tuh yang imut-imut ininya, ternyata aku salah model pas beli ya. Namanya juga beli online lah, gak puas banget kan kalau nggak langsung di review. Soalnya di tokonya dia juga itu nggak ada barang-barang yang stok gitu teman-teman, kecuali ada yang order baru mereka pesan. Tapi mohon maaf yang tanya di mana sih tempatnya Pak, banyak banget di TikTok teman-teman Kendari yang tanya tempat aku beli sofa katanya murah. Aku nggak tahu bun tokonya, jadi aku arahin kalian ke nomor WA-nya aja. Mudah-mudahan Mas yang punyanya itu laris manis ya, berkat aku iklankan terus di TikTok sama di Facebook ini. Mainan anak-anak tadi di sini aku satuin aja di keranjang sana ya teman-teman ya. Terus bagian sini aku angkat dulu tikarnya. Itu Ade Dava udah selesai mandi bunda, aku pakein dulu baju baru aku lanjut lagi. Seperti inilah aktivitas kita. Ternyata hari ini suami aku ada di rumah ya guys. Itu baru kelihatan baru lewat dia pakai sarung lagi. Pokoknya kita ibu rumah tangga sambil sapu-sapu aja masih bisa ya pegang pekerjaan lain kayak aku inilah bunda.
pakein baju anak. Sebenarnya suami bisa aja, cuman karena suami tadi udah mandiin anak-anak, Ade Dava tuh pilih-pilih juga bun, katanya harus mama yang pakein lah. Kadang mandi juga harus mama, harus papa, ya kita ikutin aja lah kemauan anak-anak. Oke, udah selesai bagian ruang sini, ini dia nih. Kalau udah ada karpet pasti lebih cantik ya ruangannya, tapi mohon maaf nanti kita beli karpetnya. Alhamdulillah kamar udah selesai, ruang tengahnya udah selesai. Sekarang kita meluncur lagi ke bagian ruang tamu. Jadi ruang tamu tuh nggak kalah jauh juga berantakannya kayak ruang tengah ya bunda. Soalnya dijadiin tempat mainan anak-anak juga di sini nih. Tuh lihat tuh, aku lagi beberesin mainannya Ade Dava, mobil-mobil kecil itu pokoknya ada di mana-mana bun. Ini aktivitas yang mengulang tiap hari, kadang 2 sampai 3 hari kan kita beberesnya. Tapi karena memang udah terbiasa pekerjaan seperti ini, jadi kayak enteng aja ya bun. Beda pas waktu gadis, aku tuh jarang banget yang namanya bersih-bersih. Masak-masak aja aku dulu jarang bunda. Udah selesai, udah nikah baru ngerti yang namanya masak-masak. Baru tahu tuh, baru belajar tuh di YouTube resep masakan dan lain-lain. Jadi buat para gadis yang bilang aku nanti gimana ya kalau udah punya suami soalnya nggak pintar masak. Udah nggak ada alasan lagi nanti nggak pintar masak. Tuntutan pekerjaan itu pasti kalian bakal bisa juga. Oke, udah selesai. Tadi aku siram-siram dulu kotoran ayam di luar situ bun. Ini dia ruang tamu aku, udah selesai, udah bersih, tapi aku nggak ngepel ya karena aku udah ngepel kemarin. Males ngepel tiap hari. Oke, meluncur lagi kita ke dapur sederhana mungil, tempat istimewa aku nih setiap kali masak-masak. Tapi ini tumben-tumben ya, nggak terlalu banyak piring kotor yang ada di atas meja. Biasanya tuh kayak kapal pecah gitu bun, kayak kapal Titanic gitu ya loh, yang pecah piring-piringnya. Di sini tuh aku sortir-sortir dulu barang-barang, gunting pisaunya aku simpan di tempat, terus ini sampah-sampahnya aku satuin dalam plastik. Kalau udah di sini langsung aja kita lap-lap bunda. Di sini aku lap pakai kain basah aja ya, nggak pakai semprot-semprotan. Jadi kali ini untuk video beberesnya aku sengaja percepat aja biar kalian nggak bosan bunda pas nontonnya. Aku yakin pasti ada banyak yang suka nonton video beberes karena termotivasi. Karena aku dulu seperti itu bun. Aku lihat Imas, Bella Tobing dulu rajin banget, mereka pulang kerja itu langsung bersih-bersih, langsung ngerapiin, pokoknya sampai ubin-ubin kamar mandi tuh disikat terus tuh sama Bella Tobing. Akhirnya kebawa sampai sekarang, jadilah juga aku konten kreator kayak gitu bun. Kita tuh memang pertama berawal dari konten kreator dulu, terinspirasi, suka, kita jadiin hobi, tapi hobinya menghasilkan uang ya. Jangan cuma hobi-hobi aja, aku hobi ngonten bun, hobi-hobi ngedit video, nggak apa-apa lah kalau belum gajian. Ih jangan kayak gitu, harus hobi itu harus seimbang juga, dapat penghasilan juga ya. Jadi untuk bagian atas sudah selesai aku bersihin, lanjut aku lap lagi, dan ini aku lap lagi bagian pintu-pintunya ya teman-teman, karena gampang banget dilap pintunya itu kan dari alkopan ya. Untuk bagian atas kulkas juga aku lap lagi. Itu tadi galon, kenapa simpan di atas kulkas bun, itu galon kosong bun, siap ditukar. Oke udah selesai. Ini piring kotornya aku satuin, aku diamin bentar dulu sampai agak kering gitu bun. Kalau udah lanjut lagi di sini kita sapu-sapu. Pokoknya tuh tenang jiwa raga kalau rumah itu udah bersih ya bunda, apalagi bersamaan sama masak-masaknya udah selesai juga, udah rapi lah. Masak pagi bisa sampai siang dan malam, aduh tenang banget jiwa. Tapi kadang suka minder bun kalau aku ambil video pas lagi bersih-bersih kayak gini. Penampakan lantai rumah aku mungkin ya yang sering banget dikomentar sama orang, kenapa nggak dipasangin plastik dan lain-lain. Alasannya udah sering aku kasih tahu juga, rumah ini suami bilang mau direnov bun, mau diperbaiki. Jadi biar nggak rugi ya pasang ini itu, ya nanti aja sekalian gitu bun. Oke alhamdulillah ini aku kasih lihat kalian penampakan dapur mungil sederhana aku. Ini dia versi bersihnya bunda ya, nanti versi kotornya kapan-kapan lah. Ini aku pakai kamera ultrawide biar nggak goyang, terus lebih kelihatan agak luas dikit juga bun. Nah sama bagian ruang tengahnya, ya Allah enak banget ya bunda ya. Kalau rumah udah rapi kayak gini walaupun sederhana yang penting rapi aja sih, suami sama anak pasti nyaman bun. Tapi ini nggak berlangsung lama kok, hitungan menit aja nanti udah dihamburin lagi sama Ade Dava. Nah sekian dulu ya video aku, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.